Balik lagi ke channel akuntansi Excel, tempat belajar Microsoft Excel, tempat belajar akuntansi menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini kita punya data dari kasir ya, laporan kasir. Gambarannya itu berupa transaksi yang dicatat oleh kasir, menggunakan transaksi yang kita gunakan mengeluarkan petty cash. Nah, di sini metode pencatatannya kurang lebih seperti kemarin ya. Untuk beban-beban, ini udah kita modif ya, yang awalnya kolom F ini ada di G, kolom G ada di F. Karena memang si kasirnya itu mengikuti laporan yang seperti ada di bank, laporan bank. Nah, di sini ada laporan harian, yang mana kasir itu akan memprint laporannya setiap hari untuk direkap, yang mana nantinya juga dibutuhkan untuk mengisi kembali petty cash. Nah, gimana cara ngeprintnya nih? Caranya adalah kita blok halaman yang akan kita print itu. Nah, langsung kita akan Ctrl+P aja. Nah, dari sini kadang-kadang permasalahannya adalah lembaran kita tuh kita butuhnya satu lembar. Tapi ketika di print, ini kebetulan udah otomatis ya. Ketika di print dia lebih ke samping atau lebih ke bawah, tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, pilihannya dari sini. Kawan-kawan bisa ambil no scaling. Nah, kalau no scaling kayak gini jadinya nih, 9 halaman. Kita pengennya cuman satu halaman atau halaman kiri dan kanan dia memiliki rata. Nah, contohnya yang halaman rata kiri kanan ya. Kita ambil no scaling, lalu kita ambil fit all column on one page. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Terbentuk dua halaman, yang mana halaman di atas ada tanda tangan di situ ya. Nah, karena berlebih satu halaman ini, kawan-kawan ganti aja nih one page. Kalau tidak memungkinkan ya, fit sheet on one page. Nah, terbentuklah dia seperti ini. Makanya kita bisa ngeprint ya. Lalu kita pilih printnya yang mana, atau kita jadikan PDF juga bisa. Oke, lalu permasalahannya di sini adalah perbaikan dari kasir. Ini kan ada karakter nih, karakter Kamis, yang mana pencatatannya menggunakan format seperti ini, tapi yang dibutuhkan seperti ini. Nah, ada satu permasalahan jika kita filter, nih ada Jumat 5 Desember yang mana ketikannya itu menggunakan ketikan manual, bukan menggunakan ketikan format tanggal. Oke, kita akan buka. Jumat 5 Mei. 5 Mei. Oke, kita akan tarik ke 5 Mei, ini dia. Nah, ini seakan-akan kan dia ketik ya. Ada dua cara. Yang pertama, kawan-kawan bisa kopikan format yang sudah ada di sini. Copy format dengan mengambil yang ada home, clipboard. Lalu kawan-kawan jangan digeser, kita langsung timpa di sini ya, jangan digeser-geser kursornya ya. Jangan digeser-geser arah panahnya. Lalu tekan di sini. Nah, dia akan mengikuti format yang ada. Oke, sini kayaknya ada error ya. Oke. Ya, kita ada copy formatnya. Lalu kita akan copy si tanggalnya ini. Nah, itu dia. Karena kita kopinya itu tadi, jadi kita kopinya adalah Ctrl V, yaitu value. Nah, ini dia. Tapi ini kenapa Senin ya? Mungkin karena awalnya dia Jumat 5 Mei. Nah, karena ketikan itu tadi tuh, jadi salah. Sebenarnya Jumat tanggal 5 Mei itu bukan Jumat, tapi di hari Senin. Atau kawan-kawan bisa juga caranya adalah ketik dulu 5 Mei-nya dengan secara manual, 5525. Sebelumnya kita copy dulu ya formatnya ya, format ini. Lalu kita custom number format. Nah, di sini adanya itu di sini kawan-kawan. Nah, ini dia format days untuk hari. Lalu di situ ada
hari, bulan, dan tahun. Nah, sekarang kita tinggal ambil aja tuh, klik itu, lalu oke. Nah, muncullah dia. Nah, dan juga dari laporan si kasir ini, kita akan membuat neraca lajur. Kita buka lagi filternya. Nah, dari sini kan udah ada tuh kebetulan si kasirnya udah mengklasifikasikan akunnya nih. Ini masuk apa gitu kan. Nah, dari sini kita akan membuat satu kertas kerja lagi di sheet yang berbeda, yaitu kita namakan ini namanya balance sheet. Bukan balance sheet. General ledger, bukan general ledger. Oh, apa namanya? Trial balance trial balance. Yang mana di sini kita akan mengambil hanya akun-akun yang ada dibikin oleh si kasirnya. Namun di satu sisi, supervisor juga harus melihat nih, apakah sudah tepat si kasirnya mengklasifikasikan beban tersebut kepada akun yang bersangkutan. Nah, kebetulan di sini juga ada PPN. Nah, PPN masukan juga masuk di situ. Jadi tidak sekedar uang yang keluar saja gitu. Di sini kita akan ngambil akunnya ya, akun yang ada di kasir itu. Gimana caranya? Kita blok semua di sini, lalu kita hilangkan yang blank saja. Nah, kita hilangkan yang blank saja sama nama GL, karena nama GL bakal banyak kita dapatkan nanti itu nggak apa-apa, nggak masalah. Terus kita copy sampai ke bawah. Oh ya, diperiksa olehnya juga kita nggak butuh ya, tapi nggak apa-apa, kita ambil aja. Kita copy, lalu kita buka ke sheet tadi. Ini untuk kertas kerja aja ya, pedoman kita. Jika kita tidak memiliki sistem, lalu kita V aja, Ctrl V. Nah, di sini telah ada, bagusnya sih, itu ya, apa namanya? Oh, Ctrl Z dulu. Ctrl Alt V, lalu kita ambil yang value-nya. Jadi format yang seperti itu tidak kita bawa, jadi ini format yang kecil-kecil ya. Karena kasir tadi juga mempengaruhi terkait dengan yang dia print fontnya tuh harus besar, karena kalau kita print dengan settingan yang pertama tadi, dia akan kelihatan lebih kecil. Nah, di sini kita akan menghilangkan akun-akun yang double. Gimana caranya? Kita telah blok semua file yang kita maksud, terus pencet ALT, A dan M. Lalu kita pilih OK. Nah, itu dia udah remove duplikat tuh semua tuh. Remove semua duplikat yang udah kita hilangkan, yang ada gitu. Nah, sekarang ini akun yang ada di laporan kasir juga sudah ada. Lalu kita bikin, kalau untuk trial balance kan ada itu ya, ada debit kredit ya. Lalu kita bikin D di sini sebagai debit, K sebagai kredit, dan kepalanya di sini adalah kas atau kas kecil. Kas kecil. Itu terserah kawan-kawan ya, mau ngasih nama apa. Kas kecil. Nah, setelah itu, kita akan menggunakan rumus sum if. Gimana caranya? Ya, sama dengan sum if karakter yang kita butuhkan itu cuma satu ya, ke uang muka pembelian aja atau ke cowoknya aja. Kalau dua karakter yang kita maksud itu pakai S, sum ifs. Nah, karena satu kita cuma pakai sum if, lalu kita tab, kita ambil range-nya. Range-nya itu adalah range yang ada di laporan kas tadi. Kita ambil ke sini. Ini terpaksa kita bloknya jauh ke bawah ya, sampai ke bawah, sampai tanggal 31 Mei. Terus kita tekan titik 2 atau koma, titik koma atau koma. Kriteria kita balik lagi ke sheet yang kita maksud, uang muka. Lalu sum range-nya kita titik koma lagi atau koma, balik lagi ke sheet laporan kas. Nah, karena tadi kita ngambil debit, maka kita yang makainya adalah debit ya. Nah, kita blok sampai atas. Nah,
enter. Nah, di sini sudah kuncinya di sini. Ini 29 C2 lalu F9 15883 ya. Kalau untuk F-nya sudah sama dengan 1583, cuman untuk C dan F-nya berbeda, itu kita samakan dulu menjadi 2. Nah, ini jangan lupa kita kasih tanda dolar ya, atau pencet F4 agar tidak bergerak ketika kita pindah-pindah. F4. Lalu untuk yang trial balance-nya, yang karakter nih, trial balance-nya C, yang tidak berubah itu, yang kita kunci itu hanya C-nya saja. Jadi kita kasih tanda dolar C-nya di sini. Lalu kita tekan enter. Nah, ini dia. Nah, untuk membuat karakter ini punya angka titik di per 3 nominal, caranya adalah Alt H M. Sorry. Atau di sini juga bisa ya. Langsung di sini aja. Oke. Lalu ada kelebihan, kita geser ke sini. Nah, itu dia. Lalu kita copy di sisi kreditnya. Karena kredit tadi ada di G, kita tinggal ganti aja nih. Ini F dengan G. F dengan G. Oke. Nah, uang muka pembelian ada beberapa balik, ada yang nggak balik. Lalu kita copy nih sampai ke atas nih. Lalu kita ratakan dia dengan cara Alt A O I. Nah, kita udah membuat nih yang namanya balance sheet. Bukan balance sheet, trial balance ya, trial balance. Nah, di sini kita akan membuat total semua dari transaksi kita ini. Ini nanti kita akan ubah ya, kita akan menyesuaikan dengan beberapa COA yang kita pakai. Nah, di sini terlihat bahwasanya uang muka pembelian di debit sebesar 265, di kredit sebesar 306. Beban bongkar muat, pendapatan lain-lain udah benar ya di kredit ya ketika masuk ya, karena kita udah balik tadi. Terus nama GL nih kita sama diperiksa oleh, ini kita nggak butuh ya, kita delete saja. Shift, lalu kita pencet CTRL, tahan, minus. Lalu kita ambil row. Nah, udah hilang dia. Ini kas kecil, ada plus karena memang penambahan kas kecil ya. Penambahan kas kecil, pengisian kembali kas kecil. Makanya ada di situ, terus juga ini kita akan kasih total. Nah, ini dia ada saldo awal ya, saldo awal. Karena dia balance sheet ya, bukan balance sheet, trial balance. Bukan trial balance. Apa namanya lupa? Neraca saldo, neraca saldo. Oke, neraca saldo juga punya yang namanya debit kredit. Jadi kita akan tambah kolom di sini satu lagi untuk menambah saldonya kita itu tadi. Ini debit, ini kredit. Nah, untuk membedakannya kita akan memberikan satu elemen kolom garis agar kita terlihat ya, bahwasanya ini debit punya ini, di kredit punya ini. Oke, kita udah punya perpindahan dari ringkasan transaksi dari laporan kas untuk bulan Mei 2025. Apa saja akunnya dan berapa jumlahnya di debit dan kredit. Oke, setelah itu kita akan membuat neraca saldo. Ini neraca saldo udah kita bikin ya, cuman karena memang saldo awalnya belum ada, jadi kita belum bisa komplit. Tapi kita akan berlanjut untuk komplitnya gimana. Nah, di sini sudah melihat ya cara ngeprint juga. Nah, kasir di sini terlihat bahwasanya beberapa transaksi istilahnya itu kita sebenarnya butuh informasi tambahan di sini ya. Yang mana kalau khusus untuk uang muka pembelian, ini uang muka pembelian vendornya siapa atau apa gitu. Terus juga yang pengambilnya siapa, uang mukanya. Terus juga utang usahanya punya siapa gitu.
Nah, kita butuh tambahan informasi yang bisa kita request kepada kasir, berupa seperti ini, seperti vendor atau divisi atau kegiatan. Dan juga ini lazim ya di aplikasi-aplikasi akuntansi harus ngisi. Malahan juga ada nomor transaksi di situ yang mana harus diisi, harus berurutan agar administrasi kita rapi dan gampang dicari lagi ketika ada pemeriksaan. Nah, di sini kebetulan kita ada untuk uang muka pembelian itu ada dikategorikan di sini uang muka pembelian apa, perjalanan dinas, divisinya apa, marketing. Terus di sini ada utang ekspedisi bahan baku, yang mana kita membeli bahan baku, ekspedisinya kita yang nanggung. Nah, di sini angkutannya angkutan Pak Ato nih. Nah, departemennya biasanya minta purchasing ya, purchasing atau payable. Terus ada pembelian harian, yang mana pembelian harian ini membutuhkan uang muka nih untuk belanja harian. Nah, dikategorikanlah di situ gitu. Dan di sini juga ada utang usaha untuk mencetak stiker K3, percetakan apa gitu. Terus nomor PO-nya berapa agar kita gampang melihatnya nanti atau penyelesaiannya pembayaran utang usahanya. Sehingga dari laporan kasir ini kita juga bisa mendapatkan informasi berupa kartu hutang. Nah, jadi kita butuh tambahan ekstra dari kasir. Tapi si kasirnya yang untuk laporan dia hanya butuh print sampai saldo. Ini mah permintaan dari orang divisi GL ya, General Accounting atau Supervisor Accounting-nya. Agar lahirlah laporan yang lain gitu. Jadi dalam satu laporan kasir ini nggak hanya laporan yang dibikin kasir ini nggak hanya laporan buat kasir aja gitu. Ada yang lain-lain yang kita butuhkan gitu. Nah, lalu di sini kasir di sini kebetulan standar pengeluarannya. Nah, satu lagi, kasir standar pengeluarannya itu untuk belanja biasanya kan dibatasi ya. Entah itu 10 juta, 15 juta. Nah, nggak boleh tuh lebih dari itu kecuali ada urgensi dan juga persetujuan dari direksi biasanya gitu. Nah, dari sini kita juga bisa akan membuat yang namanya eh, laporan utang. Nah, dari sini kita bisa bikin nih laporan utang. Bagaimana bentuknya itu terserah kawan-kawan ya. Jadi di sini kita ambil dulu yang elemen terkait dengan hutang itu biasanya hutang usaha ya. Atau uang muka pembelian juga bisa dibikin satu lagi di sini. Uang muka pembelian. Uang muka pembelian. Nah, kita lanjut ke hutang dulu ya. Nah, kita ke hutang dulu di sini. Kita filter di sini. Kita ambil account yang berkaitan dengan hutang dulu. Hutang. Hutang kebetulan di sini ada 3 ya elemennya. Utang ekspedisi bahan baku, ekspedisi pipa atau tiang, dan juga utang usaha. Jadi di sini ada utang ekspedisinya 2 nih. Karena perusahaannya bergerak di bidang pengiriman pipa, pipa istilahnya itu pipa untuk infrastruktur lah. Nah, kita masukkan lagi ke sini. Nah, sorry, kita kontrol Alt V, kita ambil yang value ya. Karena banyak tadi, kita ulang lagi Alt, A, dan M. Sehingga laporan kita bersih dari duplikasi. Nah, gitu. Oke, untuk utang usaha, kita masuk debit di sini, kita masuk kredit di sini. Atau kawan-kawan bisa juga filter di sini udah. Kita ambil di, oh sorry ya, kita ulang lagi ya. Karena kita butuh supplier di situ. Kita value di sini dulu. Sorry, kita value di sini dulu. Lalu ya, kita akan membuat kartu hutang ya. Dengan cara kita copy tadi. Ini semua laporan dari kasnya terkait dengan akun hutang dan hutang usaha dan hutang ekspedisi dan lain-lain lah. Ctrl V, value. Lalu kita ambil di bit kreditnya. Keterangan juga perlu ya.
keterangan juga perlu, debit kredit. Untuk saldo kita nggak butuh. Debit kreditnya kita ambil, lalu keterangannya atau suppliernya kita ambil di sini. Sama kalau oke ini hanya untuk kontrol dari supervisor aja ya biasanya ya. Apakah ini udah oke atau belum gitu. Nah, ini dia. Di sini kita akan mendapatkan kumpulan dari data nomor PO dan juga apa namanya? Si nama supplier gitu. Nah, pertama kita buat dulu satu lagi terkait dengan laporan hutang, yaitu hutang saja. Oke. Di sini kita akan filter lagi. Cara filter gimana? Kita pencet CTRL-A, satu lagi, lalu tekan ALT, A, dan T. Nah, dia akan ke filter. Kita akan ambil hutang usaha saja ya. Kita ambil hutang usaha, lalu kita enter, lalu kita ambil khusus untuk spare partindo atau nama supplier kita tadi yang udah kita minta tolong kepada si kasir. Lalu kita control value kan di sini. Nah, di sini kita butuhnya adalah nama PO juga. Nomor PO, maaf, nomor PO. Karena kita juga akan mencocokkannya nanti ya kepada purchasing ya. Nah, kita copy di sini nama vendor, kita bikin nama vendor. Lalu di sini kita buat nomor PO. Lalu di sini kita buat nilainya. Nilai PO kita itu apa atau nama barangnya juga bisa. Kalau memang kita bisa minta tolong kepada si kasir. Karena kasir kebanyakan banyak juga ya kerjanya. Kita juga nggak memungkiri. Nah, kalau bisa saling bantulah di tempat kerja ya, jangan saling menjatuhkan. Kalau untuk yang baik-baik mah saling tolong aja gitu. Terus di sini ada keterangan, keterangan. Kita copy juga di sini keterangan. Terus kita juga butuh yang namanya nilainya. Nah, nilainya di kredit ya. Nilainya di kredit karena di situ sifatnya hutang. Ketika hutang bertambah, kredit muncul. Nah, kredit muncul, hutang usaha, bukan, di debit ya harusnya ya. Hutang kita ini harusnya di debit ini, di debit, bukan di kredit. Maaf, maaf. Karena kata-kata debit tadi sudah kita pakai di keterangan nih. Ini tadi nih. Nih, nih di keterangan. Harusnya keterangan ini kita copy di sini. Jadi nggak ada masalah ya mau di kredit ya. Nah, lalu ini kasir bisa tahu sama hutang gimana sih gitu. Karena kasir ini juga akan melakukan pembayaran nantinya. Jadi dia juga harus tahu dong pembayarannya itu apa gitu, agar dia balance kan. Nih kita mau masukin ini nih, mau ngambil barang nih, si purchasingnya ngasih tahu ke kasir, utangnya segini ya gitu. Jadi dia mencatat transaksi utang di situ gitu. Nah, lalu atau nanti kata si kasir juga akan melakukan pembayaran kan atau si account payable-nya. Nanti account payable akan memberikan instruksi kepada kasir bahwasanya ini ada yang mau dibayarkan nih gitu. Nah, di sini kita bisa main filter lagi ya, jumlah. Nah, di sini sebenarnya ada PPN ya yang nggak terlihat ya. Nah, di situ fungsi kasir, di situ satu lagi dia harus menambahkan tidak hanya jumlah hutang tapi juga ada PPN di situ. Contohnya di sini ada pembayaran di sini ya. Pembayaran. Nih, PPN masukannya. Jadi di sini ada kasusnya PPN masukan yang mana ini adalah pembelian mata gerinda potong 14 inci. Nah, yang kita catat di sini adalah harganya juga, harga dan juga PPN-nya agar muncul nih PPN masukan. Karena kalau nggak kita masukkan nanti kawan dari divisi pajak nggak nemu nih. Ini kok nggak cocok ya sama pembayaran kasir ya, sama faktur masukan kita ya gitu. Makanya si kasir juga harus membuat di situ apakah
ada faktur di situ atau enggak gitu. Kebetulan di sini udah proses pembayaran ya di sini ya. Ada proses pembayaran di situ. Nah, di sini utang usaha, ini juga pembayaran nih sebenarnya di sini. Maaf ya, ini saya klarifikasi. Ini sebenarnya pembayaran di sini. Cuman si kasir nggak masukin nih. Terpaksa kita khusus untuk utang usaha ini, untuk utang usaha, kita menambahkan di sini satu lagi elemen yaitu PPN. Yang mana di sini adalah pembayaran, yang mana pembayaran itu yang udah masuk harga, udah masuk PPN gitu kan ya. Nah, di sini berarti jumlah subtotal di sini, jumlah total gitu. Nah, di sini kita buat satu lagi di sini, DPP, terus di sini PPN. Agar kawan-kawan divisi pajak mengetahui bahwasanya PPN masukan atau PPN pembelian kita ada sebesar ini di periode Mei. Caranya gimana DPP-nya? Biasanya kalau PPN kan udah 11% ya, 11%. Sama dengan di sini 11%. Oh, berarti di sini kan berarti 111 ya. Berarti di sini kita ngambilnya 100 per 111 dikali, sorry, dikali dengan nilai dari pembayaran kita. Nah, ini dia. Oke, ini dia harganya. Terus PPN-nya adalah sama dengan ini dikali 11%. 11%. Oke, dapatlah sebesar 1.500.000. Nah, ini kita copy aja ke bawah lagi nih. Nah, dari sini kita juga akan melahirkan laporan tersendiri ya. Laporan tersendiri yang mana di sini adalah laporan tersendirinya itu pembelian dari si purchasing per supplier gitu. Nah, karena kita udah tadi filter, kita belum filter ya. Kita tekan CTRL A, lalu kita tekan ALT A T. Makin terbentuk filter. Nah, di sini kita akan sort nih. Hati-hati ya kalau kawan-kawan mau sort ya. Kalau mau sort itu kadang-kadang kita butuh sesuai dengan urutan ini, nggak boleh acak-acak. Nah, ada kontrolnya nanti, tapi nanti kita akan bahas di video lain waktu. Nah, di sini kita akan sort A dan Z. Nah, Bapak Agus, ada pembayaran lantas dan pembayaran GPS di sini. Nah, ini ada vendor kita Steel ya. Bapak Anto juga jasa pasang si pipa itu tadi, pipa PDAM, kita nggak tahu. Terus ada sentral, conveyor, pembelian bushing, kuningan, dan lain-lain ya. Nah, di sini kita akan membuat per vendornya nih. Nah, gimana caranya? Kita akan blok dulu vendornya, kita akan buat laporan di samping ini ya. Ctrl V, lalu kita tekan lagi ALT AM untuk remove si duplikat tadi. Oke, sekarang kita menggunakan rumus sum if seperti tadi ya. Tapi di sini berdasarkan supplier, range-nya adalah ini. Range-nya ini kita kunci ya, kita langsung tekan aja F4. Lalu titik koma, kriterianya adalah steel, kita kunci di K, lalu kita titik komakan untuk sum range-nya adalah kita pakai jumlah ya, karena pembayaran terkait dengan pembayaran, jumlah pembayaran. Karena PPN itu hanya dibutuhkan oleh teman-teman divisi pajak. Oke, nah di sini hutang. Di sini ada customer. Nah, kita copy aja nih ke bawah. Nah, terlihat sekarang pembayaran kita di bulan Mei ini untuk supplier Udin, Yan, Ram, Zai, Bapak Zul, Tama, Toko Kayu, dan lain-lain. Itu sebesar ini. Oke. Nah, dari sini kita akan melahirkan lagi laporan lain nih yang akan kita butuhkan nantinya sebagai analis. Cuman untuk accounting mungkin kita akan membuat neraca saldo ya, neraca saldo per bulan Mei.
kita akan buatkan dulu angkanya karena memang belum sempat nih saya bikin angkanya nih. Karena memang tricky juga untuk pakai saldo awal gitu. Oke, mungkin untuk saat ini, untuk video kali ini dulu ya materi kita. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya dengan materi yang berbeda tentunya. Cuman filenya yang kita pakai ini juga. Jadi kawan-kawan kalau mau latihan mengikuti video ini, kawan-kawan bisa dapatkan contoh filenya ini di deskripsi. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.